wilayah Pacet merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki beberapa lahan luas yang dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan usaha peternakan seperti mendirikan kandang sapi. Salah satunya adalah Desa Cepokolimo, di mana daerah tersebut banyak sekali rerumputan yang dapat dijadikan pakan pada usaha sapi perah seperti yang dimiliki oleh Bapak Imam Wahyudi. Untuk informasi lebih lengkapnya, simak wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fanani Damayanti. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat salah satu UMKM yang ada di daerah saya. Lebih tepatnya di daerah Pacet. Yuk langsung aja ikutin kami. Nah, mumpung ada pemiliknya, mari kita tanya-tanya langsung aja ya. Yuk, cekidot. Assalamualaikum Bapak. Bapak yang memiliki ini sapi perah. Iya, ini kepunyaan saya untuk peternakan sapi perah ini. Nah, ini sudah berapa lama memulai bisnis, Pak? Untuk peternakan ini saya merintis mulai tahun 2015 dari nol. Kemudian untuk awal mula pembibitan atau saya beli perdetan ya, atau perdetan atau yang belum siap perah itu 3. Kemudian dikembangkan sampai saat ini jadi sekian ini. Kemudian setiap kali beranak saya untuk yang perempuan itu saya besarkan, kemudian untuk yang laki-laki dijual itu ditukar sama yang perempuan yang penghasil susu. Kira-kira kesulitan apa saja yang pernah Bapak alami selama ini? Nah, untuk masalah kesulitan itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Kalau biasanya untuk masalah habis melahirkan itu biasanya nggak bisa berdiri atau biasanya itu sakit ya, kemudian kembung. Ada juga habis melahirkan kadang itu pas melahirkan kebesaran anaknya itu juga berpengaruh. Ya, untuk masalah kesulitannya itu pas melahirkan itu biasanya sapi ini ada yang mengalami ambyuk, otomatis akan dijual. Kalau dijual harganya itu sangat miring sekali. Biasanya kalau harga sapi normalnya itu 15 sampai 20 juta, tapi kalau sudah nggak bisa berdiri itu biasanya cuma harga jualnya cuma 5 juta, soalnya dipotong. Makanya dari pihak koperasi itu ada sistem asuransi, bukan manusia saja, untuk untuk biaya kesehatan atau BPJS. Kalau untuk masalah sapi juga ada asuransinya. Ketika ada sapi yang mati atau jual sakit itu akan dapat kembalian atau subsidi dari pihak asuransi sebesar 10 juta. Itu yang kedua, keluhan atau itu kendala di pakan ternak. Kalau musim kemarau itu kan susah sekali untuk mencari rumput. Otomatis mau nggak mau kita mengeluarkan uang cukup banyak untuk beli rumput atau untuk pengeluaran pakan ternak itu tersendiri. Kalau untuk masalah susu atau itu insya Allah tidak ada, soalnya kita kerjasama dengan koperasi, kemudian koperasi langsung kirim ke pabrik ya. Terus untuk kesulitan yang lain seperti kayak hal keuangan ataupun kendala-kendala lainnya ada nggak Pak? Kalau masalah kendala keuangan itu kan tidak ada. Biasanya kita kerjasama sama koperasi, kalau semua
kita kering nggak produksi susu, otomatis untuk pakan atau polar ya, untuk konsentratnya itu kita ngambil langsung ke koperasi. Kalau semua kita produksi lagi itu kita dipotong dari uang susunya tersebut. Jadi untuk sistem pembayaran uang susunya itu 10 hari sekali, jadi tidak 1 bulan sekali. Jadi setiap tanggal 5, 15, tanggal 25. Ya, untuk proses pemerahannya itu 2 kali sehari. Yang pertama itu jam setengah 6 pagi. Kemudian yang kedua untuk yang sore itu biasanya jam setengah 3 sampai jam 4 untuk pemerahannya. Untuk proses pemberian makan itu 4 kali. Pagi selesai memerah dikasih makan, kemudian jam 10, jam 1. Habis itu nanti setelah pemerahan yang sore biasanya jam 5 untuk pemberian pakan rumput gitu. Untuk distribusi pemerahannya itu kita akan kerjasama dengan koperasi. Itu kita habis memerah dari peternakan kita salurkan ke penampungan. Biasanya setiap desa itu kan ada satu ya. Kemudian nanti di koperasi tersebut nanti akan dikirim langsung ke pabrik Nestle. Kira-kira biaya apa saja ya Pak yang diperlukan dalam peternakan ini? Untuk pembiayaan itu biasanya untuk konsentratnya tersendiri untuk per ekor ya, untuk 10 hari itu habis 75 kilo. Jadi satu harinya ada yang 3 kilo sampai 4 kilo per hari, ada juga sampai 6 kilo. Jadi untuk keuangan pengeluaran dari ternakan kita ini untuk konsentrat itu sendiri, kalau musim kemarau itu banyak sekali untuk pembelian untuk pembelian rumput dari luar atau untuk pekerja untuk mencari rumput di luar. Baik teman-teman, saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat sapi yang ada di peternakan ini. Yuk, ikuti saya. Teman-teman, ini adalah salah satu hasil perahan hari ini.
Koperasi Agribisnis Dana Mulia merupakan satu-satunya koperasi susu di Kabupaten Mojokerto yang terletak di Jalan Raya Pacet, nomor 5, Desa Pacet, Kecamatan Pacet. Perubahan nama dari koperasi susu menjadi koperasi agribisnis diilhami oleh potensi yang tersedia di wilayah Kecamatan Pacet. Perlu diketahui bahwa Kecamatan Pacet selain didominasi oleh lahan pertanian, juga ditetapkan sebagai kawasan agropolitan. Koperasi Agribisnis Dana Mulia mempunyai 4 jenis usaha, yaitu penampung susu sapi perah, unit sapi perah dan pembibitan sapi PO, proses makanan ternak, dan unit simpan pinjam. Penampung susu sapi perah menampung susu dari anggota dan non-anggota, anggota Koperasi Agribisnis Dana Mulia yang berasal dari timur, dibantu oleh 2 pos penampungan di Desa Celaket dan Soso. Masing-masing pos penampungan dibantu oleh 2 hingga 3 subpos, antara lain pos Cembor, Ligi Kambengan, Baraan, dan Pasinan. Sedangkan anggota Koperasi Agribisnis Dana Mulia yang berasal dari barat, seperti kelompok Pacet dan Kemiri, dapat langsung masuk di pos penampungan induk. Untuk non-anggota koperasi, Koperasi Dana Mulia berkedudukan sebagai pemasok. Non-anggota koperasi berasal dari usaha peternakan yang berlokasi di luar Kecamatan Pacet, seperti Kecamatan Gondang, Brangkal, Trowulan, hingga Krian. Unit sapi perah dan pembibitan sapi PO. Untuk menjalankan kegiatan di bidang produksi, Koperasi Agribisnis Dana Mulia memiliki tenaga skill yang terdiri dari 1 orang dokter hewan, 1 orang paramedis, dan 1 orang inseminator dengan asisten reproduksi. Wilayah kerjanya di seluruh wilayah kerja koperasi. Sapi-sapi yang telah ditetapkan oleh koperasi sesuai dengan wilayah kerjanya tercatat sebanyak 1.708 ekor sapi perah dan lebih dari 100 ekor sapi potong. Seluruh biaya untuk melayani kebutuhan peternak ditanggung oleh koperasi. Dalam memenuhi kebutuhan akan hijaunya makanan ternak, koperasi juga bekerja sama dengan Aspar Perhutani Pacet, khususnya bagi kelompok sapi perah yang lokasinya berada di tepi hutan. Proses makanan ternak. Untuk meningkatkan kualitas susu, selain hijauan makanan ternak, koperasi menyediakan konsentrat yang diberi label Super DM. Produksi konsentrat ini dipatok dengan protein 18% dan TDM 70%. Dengan komposisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi susu sebanyak 2 kg setiap pembelian 1 kg konsentrat. Koperasi Agribisnis Dana Mulia mempunyai fasilitas mixer dengan kapasitas 1.500 kg setiap 2 jam kerja dan 2 unit mixer dengan kapasitas 250 kg setiap 2 jam kerja. Unit simpan pinjam. Unit ini sedikit berbeda dengan unit yang lain, karena anggota koperasi secara otomatis akan menjadi anggota simpan pinjam. Sedangkan anggota simpan pinjam belum tentu menjadi anggota koperasi. Unit simpan pinjam terbentuk sejak akhir tahun 90-an dan ditangani secara intensif sejak tahun 2000. Dengan pemberian non-performance loan di bawah 3% dengan idle fund rendah, merupakan suatu bukti bahwa sistem pengendali intern dapat berjalan dengan lancar. Hingga akhir tahun, aset unit simpan pinjam yang dimiliki sebesar Rp3.275.157.000. Kami bekerja sama dengan stakeholder terkait dan mitra bisnis di berbagai bidang untuk menciptakan produk dengan nilai lebih dan dapat bersaing dengan produk lainnya.